Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas UTS e-bisnis terkait analisis usaha bisnis berbasis digital, yaitu Grab. Sebelum kami menjelaskan secara singkat, kami memperkenalkan dulu anggota. Yang pertama, saya Cica Nur Paramita dari kelas Manajemen 6A pagi. Dan saya Pasal Fadila di kelas manajemen 6A pagi. Dan saya Hoiratun Nisa dari manajemen 6A pagi. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian Grab, mengapa Grab itu termasuk kategori usaha digital. Bu Tiara Puspa, saya persilakan untuk menjelaskan. Untuk yang pertama, mengapa Grab termasuk kategori usaha digital? Di sini bahwa kenapa sih Grab dijuluki dengan usaha digital, yaitu Grab dikenal sebagai entitas yang bergerak dalam bidang teknologi. Perusahaan ini menyediakan platform berupa aplikasi seluler sebagai media bagi pelanggan untuk mengakses layanan. Grab berupaya mengatasi masalah-masalah seperti ketimpangan akses, ketertinggalan infrastruktur, dan kesenjangan pendapatan. Kemudian banyak layanan-layanan yang di yang kemudian selanjutnya latar belakang Grab. Untuk latar belakang Grab sendiri, Grab merupakan perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum, meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Di wilayah Indonesia sendiri tersedia di 8 wilayah, yaitu di Jabodetabek, Bali, Bandung, Makassar, Medan, Padang, Surabaya, dan Yogyakarta. Selama ini, Grab telah memiliki fitur layanan di antaranya GrabCar, GrabBike, Grab Express, GrabFood, dan GrabHitch. Secara Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012, kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil, sewaan, dan ojek. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hoy. Dari tahun 2011 sampai saat ini, Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia. Dengan aplikasi Grab, calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama lagi. Layanan Grab ditunjukkan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Kemudian ada sedikit perkembangan singkat mengenai tentang Grab. Sepanjang tahun lalu, jumlah pengguna Grab tumbuh sekitar kurang lebih 600%. Grab telah membagikan
pendapatan sebesar 260 US dollar pada mitra pengemudinya di Indonesia. Secara umum, mitra pengemudi Grab disebut mendapat 40-70% lebih besar daripada pendapatan sopir atau kurir biasa. Peningkatan pertumbuhan kinerja ini ditopang oleh operasional Grab di 7 kota di Indonesia. Aplikasi pemesanan kendaraan berbasis digital Grab membukukan kinerja yang sangat baik. Saat ini, Grab telah beroperasi di 7 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Padang, Medan, dan Makassar. Berikutnya, saya menjelaskan tentang analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength sendiri, Grab mempunyai kelebihan yaitu dapat pemesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Kedua, kita bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Kita juga bisa mengirim barang atau paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman. Dan itu bisa menghemat waktu juga, lebih efisien. Yang ketiga, dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapatkan pun cukup lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel. Jadi tidak terikat oleh waktu. Lalu yang keempat, memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesanan di jam sibuk yang ditentukan oleh Grab. Yang kedua yaitu weakness. Itu kurangan. Grab masih memiliki banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap driver yang akan mengantarkan mereka ke suatu tempat merupakan orang lain tidak mereka kenal sama sekali asal-usulnya. Lalu yang kedua, jika ojek pangkalan biasanya adalah penduduk sekitar yang sudah diketahui dan dikenal sebelumnya. Biasanya ini terjadi di tempat desa atau yang belum terlalu mengenal internet. Lalu yang ketiga, beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab. Yang ketiga yaitu opportunity. Opportunity Grab memberikan pelayanan besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan bergabung menjadi mitra Grab. Lalu, dengan program Grab Loyalty Reward yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit. Dan yang ketiga, selain diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, juga diuntungkan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan dengan mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerjasama dengan Grab. Jadi kalau kita misalnya sering menggunakan Grab, kita akan mendapatkan poin dan itu bisa ditukarkan dengan yang lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu Threat. Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, persaingan yang terjadi sangat begitu ketat antara Grab dengan penyedia layanan transportasi lainnya. Karena banyak banget aplikasi yang menyerupai dengan Grab sekarang. Lalu yang ketiga, adanya perusahaan sejenis yang memberikan dasar tarif lebih murah dari harga pasaran. Yang keempat, munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia yang menawarkan kelebihannya masing-masing. Membuat Grab harus bekerja keras guna untuk menjaga eksistensi Grab di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu tentang kelincahan dalam strategi yang dijelaskan oleh teman saya Khairatun Nisa. Saya akan menjelaskan kelincahan dalam strategi. Menurut kami, strategi korporasi yang digunakan oleh Grab lebih mengarah kepada strategi pertumbuhan dengan memanfaatkan pendanaan yang telah diperoleh. Grab akan mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi pasar.
Yang pertama, dengan strategi konsentrasi, memfokuskan perusahaannya untuk melakukan perluasan usahanya dengan cara akuisisi beberapa perusahaan. Pada tahun ini, Grab berencana akan mengakuisisi 6 perusahaan yang belum diketahui. Yang kedua, strategi diversifikasi. Grab berencana akan memperluas jaringan usahanya dengan menyediakan perawatan kesehatan online dan konten dalam bentuk video. Pada layanan asuransi, Grab bekerja sama dengan Zhong'an China dan juga kerjasama dengan Toyota untuk mendukung kendaraan penggunaannya. Grab juga berusaha mengoptimalkan tingkat penggunaan jasa dari konsumen yang sudah dimiliki. Dengan berfokus pada layanan jasa lewat aplikasi online yang mengembangkan layanan ke berbagai pilihan jasa seperti saat ini, memiliki beberapa layanan seperti di sekitar transportasi, hiburan, tiketing, pengantar makanan, pengiriman paket, dan rencananya juga akan merambah ke sektor bisnis baru yaitu kesehatan. Grab juga berusaha menarik pelanggan yang dimiliki pesaing dan dialihkan menjadi calon konsumen perusahaan. Selain memiliki banyak fitur layanan, Grab juga menawarkan promo menarik di setiap fitur layanannya. Diharapkan dari fitur-fitur layanan yang banyak dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan. Grab juga mencoba menarik calon konsumen baru yang selama ini belum menjadi konsumen perusahaan dan belum menjadi pelanggan pesaing. Dengan melakukan perluasan jangkauan terhadap layanan jasa transportasi, salah satunya dengan mengoptimalkan big data dalam operasional. Data yang dikumpulkan dimanfaatkan Grab untuk untuk Bleeding Black. Bleeding Black adalah konsep yang dapat mendeskripsikan dan menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan, make money, yaitu customer over infrastruktur dan financial viability. Contohnya kayak partners, Grab by GrabCar dengan para driver, GrabFood dengan penjual makanan, artis sebagai brand ambassador, dan juga ada kayak activity Grab yang menghubungkan penumpang dan driver, serta pembeli makanan dan penjualan. Key resource, aplikasi Grab Maps data dari konsumer. Value proposition mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan, mempermudah kita dalam melakukan perjalanan, dan membuka lapangan pekerjaan. Ada juga customer relationship, memberikan banyak promo dan diskon untuk Grab, baik GrabCar dan GrabFood. Dan channels, aplikasi memasang iklan, rating pengguna, serta customer segment. Contohnya kayak orang yang tidak memiliki mobil, orang yang menginginkan taksi hemat biaya di depan pintu, orang yang tidak mau menghemat dan ingin diperlakukan VIP. Customer experience, pengalaman yang dirasakan pengguna dalam bertransaksi dengan menggunakan platform ini. Berdasarkan customer, yang sudah menggunakan aplikasi GrabFood sejak tahun 2017 sangat membantu dalam mengelola toko online yang dimilikinya secara efisien. Fitur seperti transaksi dapat membantu dalam memantau kinerja penjualan online setiap harinya.
Selain itu, ada fitur promosi yang memberikan fleksibilitas untuk mempromosikan tokonya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau tidak kejelasan suara karena berisik. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.